Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, rizki, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas presentasi seperti yang kita lakukan pada hari ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti ini, menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita sebagai umat muslim akan terus selalu istiqomah sampai akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Saya dari PAI 5E. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang berbagai strategi pembelajaran aktif dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan dosen pengampu Dr. Alimi MPD. Dalam setiap proses belajar mengajar dalam pendidikan pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai suatu tujuan itu, kita harus selalu berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik, bermutu, dan efektif yang dapat membantu pendidik atau guru dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk siswanya. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, kami sebagai pemateri akan membukanya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Cecen. Kepada Saudari Cecen kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecen Yunita Sari dengan NIM 1811210142. Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum yum fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Pembacaan ayat suci yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Suci Wulandari. Kepada Saudari Suci kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari kelompok 7 dengan NIM 1811210151. Sebelum memulai menjelaskan materi dari kelompok 7, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran
Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itu tadi adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh para pemateri. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan membacakan materi dari kelompok kami. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. A. Pengertian strategi pembelajaran aktif. Istilah dari strategi pada awalnya dipakai di dalam dunia kemiliteran. Kata strategi berasal dari kata strategios, bahasa Yunani yang mempunyai arti seorang panglima atau biasa seorang jenderal. Jadi dapat disimpulkan strategi ini dapat diartikan sebagai dari ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Dalam dunia kemiliteran ini, strategi memiliki arti cara penggunaan dari seluruh kekuatan dan kemampuan militer untuk tercapainya tujuan dari perang. Tujuan dari perang itu pun tidak ditentukan oleh kemiliteran, melainkan oleh politik. Sekali tujuan itu sudah ditentukan oleh politik, maka itu militer harus memenangkannya. Strategi belajar mengajar menurut pemikiran dari J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom pada tahun 1976 ialah a plan, method, or series of activities, distinct method, activities, a particular educational goal atau P3G pada tahun 1980. Dan menurut dia, strategi belajar mengajar meliputi perencanaan, metode, dan suatu perangkat dalam kegiatan yang direncanakan sebelum untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Metode pengajaran termasuk ke dalam suatu perencanaan kegiatan atau strategi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi adalah yang pertama, strategi belajar mengajar adalah suatu rencana atau cara yang digunakan untuk membawakan suatu pengajaran agar segala prinsip dasar atau tujuan dapat terlaksana dan tujuan pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif. Yang kedua, cara-cara membawakan itu merupakan pola dan suatu urutan umum kegiatan para murid dan guru untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pola dan urutan umum dari kegiatan para murid dan guru itu merupakan suatu kerangka umum atau rancangan bertahap untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Jadi, strategi belajar mengajar adalah suatu rancangan dasar bagi seorang guru tentang cara yang ia gunakan untuk membawakan suatu pengajaran di dalam kelas secara bertanggung jawab. Sedangkan pembelajaran aktif merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mengajak peserta didik atau siswa untuk belajar secara aktif. Saat peserta didik belajar dengan efektif dan aktif, artinya mereka yang mendominasikan aktivitas di dalam suatu proses belajar mengajar. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka untuk berpikir, baik untuk mendapatkan ide pokok atau pemikiran yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau soal di dalam suatu pembelajaran, ataupun mengaplikasikan apa yang baru saja mereka terima di dalam suatu proses belajar mengajar ke dalam suatu kehidupan yang nyata.
Dengan belajar aktif ini, siswa diajak agar ikut dalam semua proses pembelajaran, baik secara mental ataupun fisik. Ibnu Jama, seorang ahli, berpendapat bahwa guru harus mampu untuk benar-benar serius dalam usaha mengajar dan menyalurkan ilmu kepada siswa yang diajarnya, sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki sang guru, dan guru juga harus mengajar secara profesional. Dan untuk membantu tercapainya suatu tujuan dalam pengajarannya, guru harus memiliki strategi yang menarik dan tidak membosankan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk bagi kita di dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Di dalam arti Quran surah Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan konsep pembelajaran aktif yang terdapat di dalam Al-Quran diantaranya yaitu pertama, Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang berarti, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, mereka selalu ingat. Yang ketiga terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbuatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kami tidak mengetahuinya. Selanjutnya, pembacaan materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Saudari Cecen. Pada rekan saya Saudari Cecen, kami persilakan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran aktif. Yang perlu kita ketahui di sini adalah pengertian pembelajaran aktif terlebih dahulu. Strategi pembelajaran aktif secara umum adalah segala kumpulan rencana aktivitas yang termasuk di dalamnya yang menggunakan metode pemanfaatan berbagai sumber daya dan kekuatan dalam suatu pembelajaran. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah strategi pembelajaran aktif adalah cara-cara serta metode yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk mendapatkan hasil serta manfaat belajar yang baik serta optimal. Strategi pembelajaran yang disusun adalah untuk mencapai segala tujuan di dalamnya, mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara baik dan benar. Yang dimaksudkan dengan pendekatan adalah pendekatan antara seorang peserta didik dan pendidik agar bisa menampilkan serta mendapatkan salah satu pembelajaran yang aktif serta mudah dipahami oleh peserta didik. Model yang digunakan sini ada banyak model cara pembelajaran, seperti menggunakan model gambar atau audiovisual untuk menarik perhatian anak didik. Metode yang digunakan pun ada banyak, seperti metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
Pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana dan sumber belajar semuanya diarahkan di dalam upaya pencapaian tujuan. Strategi ini harus dipunyai oleh seluruh anak didik maupun calon peserta didik. Hal tersebut sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kualitas dan layak atau tidaknya seorang peserta didik. Karena kegiatan pembelajaran membutuhkan seni, kemampuan, dan ilmu guna menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik sebagai tujuan efisien yang efektif. Maksud di sini adalah penyampaian guru secara baik dan benar itu sangat mempengaruhi tercapainya serta pemahaman yang didapatkan oleh peserta didik. Kalau guru menyampaikannya saja masih terbata-bata, mungkin peserta didik juga akan menangkapnya dengan susah payah. Strategi pembelajaran itu sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis dan macam-macam. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Makna ekspositori berasal dari konsep ekspositori yang bermakna memberikan pemaparan. Dalam konsep ini, pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk menyatakan atau memaparkan fakta-fakta. Maksud di sini adalah konsep ekspositori bermakna memberikan pemaparan. Sebelum seorang guru memberikan bahan ajar, seorang guru harus memahami apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Memaparkan fakta-fakta, pendapat-pendapat, informasi-informasi yang penting lainnya kepada para peserta didik. Metode ekspositori adalah pembelajaran yang digunakan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang definisi, prinsip-prinsip, konsep materi, serta memberikan contoh-contoh pelatihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penjelasan. Metode di sini dijelaskan bahwa metode ekspositori ada banyak seperti dalam bentuk ceramah. Ceramah adalah seorang guru mampu memberikan serta memaparkan bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai serta mendapatkan tujuan belajar yang baik. Demonstrasi di sini dimaksudkan agar seorang guru mampu menguasai serta memberikan pemahaman tentang apa yang akan diajarkan oleh kepada peserta didik. Tanya jawab dan penjelasan. Sebelum melakukan tanya jawab, seorang guru atau pendidik harus menjelaskan apa yang terdapat dalam bahan ajar serta materi yang dijelaskan. Siswa mengikuti pola yang diberikan oleh seorang guru secara tepat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode pembelajaran yang mengarah kepada siswa yang tersampaikan oleh isi pembelajaran kepada peserta didik secara langsung. Maksud di sini adalah seorang pendidik atau seorang guru harus mampu memaparkan serta menjelaskan kepada peserta didik tentang apa yang diajarkan, baik secara visual ataupun dengan menggunakan alat-alat bantu seperti laptop atau komputer. Itu harus disampaikan secara baik dan benar. Ada baiknya jika proses pembelajaran itu dilakukan secara langsung agar tercapainya proses pembelajaran yang baik dan efektif. Baiklah, yang selanjutnya adalah karakteristik strategi ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, di antara lain sebagai berikut. Strategi ekspositori dilaksanakan dengan cara memberikan bahan ajar secara verbal yang bermakna berucap secara lisan merupakan alat pertama dalam melaksanakan strategi ini. Oleh sebab itu, seiring orang menganalisa dengan ceramah, biasanya bahan ajar yang diberikan adalah materi pembelajaran yang sudah terjadi, seperti sesuatu yang nyata, konsep-konsep tertentu yang harus dikuasai, sehingga tidak memaksa siswa untuk berpikir ulang. Tujuan
pertama dari pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran yang diberikan itu sendiri. Maknanya adalah proses pembelajaran terakhir siswa mampu memahami dengan benar apa yang diberikan oleh guru dengan cara mengungkapkan lagi materi yang telah disampaikan. Maksudnya di sini adalah apabila seorang guru sudah menjelaskan serta memaparkan materi yang disampaikan, seorang peserta didik atau murid harus mampu mengulang apa yang telah disampaikan oleh gurunya tadi. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran ekspositori diharapkan mampu memindahkan pengetahuan, menyusun bahan yang akan diajarkan, memberikan informasi bahan ajar, dan yang terakhir memberikan sarana dan prasarana yang baik. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan strategi ekspositori. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama adalah seorang guru dapat mengawasi langkah dan penguasaan materi yang diberikan kepada peserta didik. Merupakan strategi yang baik apabila materi yang diberikan kepada peserta didik mampu diserap baik oleh peserta didik. Namun waktu yang dimiliki oleh peserta didik untuk memahami materi itu terbatas atau sangat singkat. Yang ketiga, dapat digunakan oleh peserta didik dalam jumlah yang banyak. Itu tidak terbatas, boleh siapa saja dan dalam jumlah yang tidak ditentukan. Yang terakhir, selain dari penuturan atau penjelasan, materi ini juga digunakan untuk uji ke lapangan atau observasi. Kekurangannya yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya dapat digunakan pada peserta didik yang mempunyai pendengaran dan daya menyimak yang baik. Bagi peserta didik yang sulit menyimak dan menangkap penjelasan, sebaiknya digunakan strategi atau cara belajar yang lain. Yang kedua, strategi ini banyak dipublikasikan dengan metode ceramah, sehingga dengan demikian akan agak sulit ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, komunikasi yang tidak lancar akan mengakibatkan daya tangkap siswa tidak baik sehingga bisa menghambat proses pembelajaran. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Inquiry berasal dari kata inquire yang bermakna ikut serta atau termasuk. Dalam pemberian pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi atau melakukan uji coba, pembelajaran inquiry ini bermaksud untuk memberikan langkah-langkah bagi peserta didik untuk membangun keterampilan-keterampilan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses yang berpikir aktif. Strategi ini sering juga dinamakan dengan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang bermakna saya menemukan atau mendapatkan strategi ini. Diangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia ini, manusia mempunyai dorongan serta kemampuan untuk mendapatkan sendiri kemampuannya. Rasa ingin tahu mengenai alam sekelilingnya merupakan keharusan manusia sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Sejak kecil, manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu melalui indera penglihatan, pendengaran, pengecap, dan indera-indera lainnya. Ada berbagai hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Pertama, strategi inquiry memaksa kepada para pelajar untuk menemukan dan mencari makna. Strategi inquiry meletakkan para pelajar sebagai objek atau sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, para pelajar tidak hanya andil sebagai penerima bahan ajar melalui penjelasan guru atau pendidik secara verbal dan nyata, tetapi para pelajar berperan untuk mendapatkan arti dari inti materi yang disampaikan oleh peserta didik atau guru. Pembacaan materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Suci Wulandari. Kepada Saudari Suci, kami persilakan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran aktif pada pembelajaran kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya itu poin keempat. Poin keempat itu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Adalah metode diskusi kelompok yang diterapkan di dalam kelas dalam pembelajaran kebudayaan Islam. Metode diskusi kelompok ini supaya peserta didik itu bisa berpikir kreatif dalam menuangkan pendapatnya.
Dalam memberikan materinya, seorang guru itu dituntut untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kisah zaman dahulu atau cerita-cerita Nabi. Ketika saya masih sekolah di madrasah dulu, saya ada guru sejarah kebudayaan Islam. Beliau membentuk sebuah kelompok diskusi dan didiskusikan di dalam kelompok tersebut sehingga tidak membosankan. Nah, selain itu juga kami juga menampilkan tayangan di layar lebar untuk melihat sejarah-sejarah Islam. Nah, itu metode yang sangat baik yang diterapkan oleh guru saya dulu ketika di Madrasah Aliyah. Di dalam Al-Quran, Allah sudah memerintahkan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus kamu infakkan. Katakanlah demikian, Allah menerangkan agar kamu memikirkan. Nah, dari ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk berpikir cerdas dan kreatif dalam mengambil sisi positif dan negatif dari suatu hal. Nah, selanjutnya poin kelima. Poin kelima itu yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi pembelajaran kooperatif atau SPK ini menurut Abdul Majid merupakan pendapatnya bahwa pembelajaran SPK ini pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama di dalam suatu kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh suatu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan oleh perubahan informasi secara sosial dengan kelompok-kelompok pembelajar lainnya. Setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarnya itu sendiri untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Persiapan model pembelajaran ini yang pertama itu perangkat pembelajaran atau RPV ya. Yang kedua itu membentuk kelompok kooperatif, yakni menentukan anggota kelompok dengan adil. Yang ketiga itu menentukan skor awal. Yang keempat itu pengaturan tempat duduk. Mengapa diatur? Karena kalau tidak diatur takutnya membuat kelas menjadi tidak teratur. Tujuannya untuk menunjang keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran kooperatif. Apabila tidak diatur dengan baik nanti akan menimbulkan masalah dan hambatan saat belajar. Yang kelima itu kerja kelompok. Nah, tidak adakannya latihan kerja sama antara kelompok agar nantinya tidak ada hambatan saat belajar. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini yang pertama itu proses penyampaian tujuan dan semangat belajar. Yang kedua itu menyajikan atau menyampaikan informasi. Yang ketiga itu mengenalkan siswa ke dalam kelompok-kelompok mengajar. Yang keempat itu mengarahkan kelompok belajar. Yang kelima itu evaluasi. Yang keenam itu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, selanjutnya itu poin keenam teman-teman. Poin keenam itu strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Adalah pembelajaran kontekstual itu adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan dunia nyata dalam menghubungkan dalam materi pembelajaran tersebut. Sehingga siswa diharapkan untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang harus diketahui dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu pertama pembelajarnya menekan kepada proses keterlibatan peserta didik dalam menemukan materi pembelajaran. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung oleh peserta didik. Kedua, pembelajaran kontekstual mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, pembelajaran kontekstual ini bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat
memahaminya saja, tetapi bisa menerapkan dan mewarnai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal untuk mereka ke depannya dalam kehidupan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu tahapan model pembelajaran. Tahapan model pembelajaran kontekstual ini meliputi 4, yaitu tahap investasi, tahap eksplorasi. Tahap investasi adalah peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Tahap eksplorasi adalah peserta didik dapat diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang. Tahap penjelasan dan solusi. Tahap penjelasan dan solusi ini memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya. Nah, ditambah dengan penguatan guru, maka peserta didik dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Selanjutnya itu tahap pengambilan tindakan. Tahap pengambilan tindakan itu peserta didik dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu menurut Nur Hadi secara garis besar langkah penerapan model pembelajaran kontekstual dalam kelas, yaitu yang pertama itu kembangkan pola pikir anak agar belajar lebih bermakna dengan cara menemukan sendiri dan mengonstruksikan sendiri pengetahuan keterampilannya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan menemukan masalah untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan kelompok belajar. Yang kelima, hadirkan cara belajar yang menarik minat siswa. Yang keenam, melakukan pengulangan materi yang diajarkan tadi agar siswa mampu mengingat. Yang ketujuh, seorang guru memberikan nilai kepada peserta didik agar mereka tahu sebatas mana kemampuan mereka dalam mengerjakan tugas. Jadi, pembelajaran kontekstual ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dimotivasi untuk beraktivitas mempelajari materi yang sesuai dengan topik yang dipelajarinya. Belajar bukan hanya mendengarkan dan mencatat materi diberikan oleh guru saja, tetapi di dalam kegiatan belajar tersebut, peserta didik juga punya ruang untuk mempresentasikan apa yang diketahuinya dan mempertanyakan apa yang ingin diketahuinya terkait topik atau pembelajaran yang dijelaskan atau diajarkan oleh guru. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami tentang belajar, yaitu pembelajaran kontekstual ini belajar bukan hanya untuk menghafal, mengingat, tetapi juga untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar juga bukan untuk sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang lepas. Belajar juga bukan untuk pemecahan masalah saja, tetapi untuk dikembangkan ke depannya. Mungkin selanjutnya itu tujuan pembelajaran kontekstual sendiri adalah untuk membekali peserta didik dalam belajar berupa ilmu pengetahuan, dan pengetahuan itu mengalami perkembangan nantinya. Karena inti pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan hal-hal yang teoritis dan praktis sehingga bisa bermakna dan bermanfaat ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari para pemateri. Pagi-pagi makan supermie, siangnya makan mangga. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.